Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Sami akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Perancangan Sistem Informasi Data Santri serta Monitoring Kegiatan Belajar Santri di Nurul Fajri 3 berbasis website. Pendahuluan. Teknologi memungkinkan sekolah dapat secara efisien mengatur dan menyimpan data siswa, data pelajaran kegiatan belajar lainnya. Selain itu, teknologi juga dapat membantu guru dalam melaporkan perkembangan siswa kepada orang tua atau wali murid dalam proses belajar. Dikutip dari Arti Gunawan Arti 2022. Berdasarkan hasil latar belakang di atas, penulis memaparkan masalah yang ada dari proses pengolahan data siswa, nilai siswa, kegiatan belajar, serta rapor terhadap orang tua siswa atau wali murid di mana masih bersifat manual. Hal ini memiliki keterbatasan aksesibilitas karena proses pengolahan data dan nilai siswa membutuhkan waktu lebih lama dan terdapat resiko kesalahan dalam penulisan. Penggunaan kertas dalam pembuatan rapor juga rentan kertas tersebut rusak ataupun hilang jika rapor tersebut dibutuhkan di kemudian hari. Maka dari itu, penulis akan merancang sebuah aplikasi sistem informasi monitoring kegiatan belajar santri Rubat Nurul Fajri 3 berbasis website. Tujuan dalam penulisan skripsi ini menguraikan beberapa manfaat serta tujuan yang ingin dicapai. Lebih tepatnya dapat kami sampaikan bahwa tujuan penulisan karya ini adalah 1. Merancang sistem informasi terkait pengelolaan data siswa, nilai siswa, dan rapor kegiatan belajar siswa kepada orang tua dan wali murid. Kedua, merancang website sistem informasi monitoring kegiatan belajar santri Rubat Nurul Fajri 3. 3. Sebagai metode untuk pemantauan orang tua atau wali murid terhadap anaknya yang sedang belajar di pesantren. Manfaat. Manfaat untuk objek penelitian. 1. Menciptakan desain sistem yang dapat memfasilitasi pengelolaan data siswa dan rapor perkembangan siswa kepada orang tua. 2. Merancang website sistem informasi monitoring kegiatan belajar santri. 3. Sebagai panduan evaluasi bagi pesantren Rubat Nurul Fajri 3 dalam melakukan perubahan dari manual ke sistem berbasis website untuk mempermudah pengelolaan data dan rapor perkembangan siswa kepada orang tua. Metode penelitian. Metode pengembangan perangkat lunak atau prototipe. Teknik prototipe digunakan dalam pembuatan perancangan sistem. Adapun tahapan-tahapan dalam metode prototipe menurut Melinda 2022 adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan kebutuhan. 2. Membangun mockup. 3. Menguji dan mengevaluasi mockup. Lalu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup pertama, observasi, kedua, wawancara, ketiga, studi pusaka. Ruang lingkup. Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian untuk mencapai sasaran sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Perancangan ini memiliki 3 level, yaitu kiai, pengajar, dan orang tua murid. Kiai dapat melakukan login jika sudah dibuatkan akun oleh guru, memantau kegiatan belajar, dan melakukan logout. Kedua, guru login. Mengelola data nilai, mengelola data hasil belajar siswa, membuat laporan hasil belajar siswa, dan melakukan logout. 3. Wali santri dapat mengakses kegiatan belajar anaknya dan memantau perkembangan belajar serta hasil belajar anaknya. Analisis sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan. Merincikan prosedur pada pesantren Rubat Nurul Fajri dapat dijelaskan sebagai berikut. Data santri. Yang pertama. Kedua, ketika ada santri baru yang mendaftar, staf penerimaan menyambutnya di kantor pendaftaran pesantren. Kedua, staf penerimaan meminta santri baru untuk mengisi formulir pendaftaran dengan informasi pribadi dan riwayat pendidikan. Ketiga, setelah data santri baru dicatat dalam buku, buku tersebut disimpan dengan aman di kantor administrasi pesantren. Keempat, ketika ada perubahan dalam informasi santri, seperti perubahan alamat atau nomor kontak, staf administrasi akan memperbarui data dalam buku secara manual.
Laporan hasil belajar santri. Setelah menyelesaikan periode pembelajaran tertentu, guru pesantren menilai kinerja dan prestasi santri dalam berbagai mata pelajaran dan aspek lainnya. B. Guru memberikan nilai berdasarkan penilaian mereka terhadap kinerja santri. C. Guru pesantren mengumpulkan hasil penilaian dan menyusun laporan nilai untuk setiap santri. D. Setelah laporan nilai selesai disusun, staf administrasi pesantren menyiapkan laporan buku khusus yang akan berisi nilai santri. E. Setelah laporan buku selesai disiapkan, pesantren mengirimkan pemberitahuan kepada wali santri bahwa laporan nilai telah tersedia. F. Wali santri diminta datang untuk pesantren untuk menerima laporan buku santri. Ya, berikut activity diagram data santri dan hasil belajar santri. Yang pertama, pengajar mengumpulkan data santri, lalu mengolah data, lalu menghasilkan laporan data santri, lalu kiai bisa melihat data santri. Ya, berikut permasalahan pokok. Permasalahan pengamatan hasil wawancara penulis dengan pihak pesantren terdapat masalah pokok, yaitu yang ke-1, proses pendataan data santri masih menggunakan cara yang konvensional, di mana masih menggunakan kertas atau catatan manual, butuh waktu lebih lama dan terjadi kesalahan saat menulis catatan data santri. 2. Laporan hasil belajar santri mudah rusak. Jika data hasil belajar hilang atau rusak, maka guru akan sulit mengolah data dan membuat laporan belajar santri. Ya, dalam mencari informasi data santri membutuhkan waktu yang lama dan mengolahnya menjadi laporan pun butuh waktu yang lama. Pecahan masalah. Dari pertimbangan permasalahan di atas, maka penulis menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di pesantren, antara lain: pertama, memberikan solusi kepada pesantren untuk memudahkan pengelolaan data santri melalui sistem berbasis web. Kedua, merancang aplikasi pengolahan data dan hasil belajar santri untuk mengurangi permasalahan seperti data hilang atau rusak dikarenakan data masih tersimpan secara konvensional. Tiga, merancang aplikasi pengelolaan data santri dan monitoring dengan fungsi pengelolaan data santri, pengelolaan data belajar santri, pengelolaan data kegiatan santri, dan pelaporan data belajar santri kepada wali santri. Rancangan sistem usulan. Oke, berikut gambaran diagram yang merepresentasikan perancangan sistem informasi data santri. Kita monitoring kegiatan belajar santri. Oke. Lalu rancangan activity diagram. Diagram aktivitas yang digunakan dalam perancangan sistem informasi data santri serta monitoring kegiatan belajar santri berbasis web Rubat Nurul versi 3. Yang pertama, activity diagram login. Kedua, activity diagram mengelola data santri. Ketiga, activity diagram mengelola hasil belajar santri. 4, activity diagram mencetak data hasil belajar santri. Rancangan activity diagram login. Di sini ada peran kiai, guru, dan wali santri, membuka aplikasi monitoring santri, menampilkan form login, input username dan password, tekan tombol login, validasi, cek table user. Jika valid, menampilkan halaman utama. Kalau invalid, balik lagi menampilkan form login. Lalu berikut rancangan activity diagram mengolah data santri. Guru masuk ke halaman data santri, milih menu data santri, menampilkan data santri, tambah, menampilkan form data santri, dan sebagainya. Berikut mengelola data hasil. Lalu rancangan activity diagram mencetak data hasil belajar santri, ada membuka menu laporan, mengambil data pada tabel hasil belajar, menampilkan halaman laporan, menekan tombol cetak, mengunduh laporan. Berikut IRD-nya. Lalu ada logical record strukturnya. Berikut ilustrasi model desain database untuk sistem informasi pemrosesan hasil belajar berbasis web di Rubat Nurul Fajri yang menggunakan logical record struktur ditunjukkan di bawah ini. Guru, santri, mata pelajaran, kiai,
Lalu berikut rancangan antarmuka, ada tampilan login, tampilan data santri, tampilan hasil belajar, tampilan laporan hasil belajar, lalu ada menu download juga. Nah, berikut contoh laporan hasil belajar dalam format dokumen. Lalu kesimpulan penulisan tugas akhir yang berdasarkan penelitian mengenai perencanaan sistem informasi pengolahan data hasil belajar santri pada Rubat Nurul Fajri 3 berbasis website telah mencapai tahap akhir. Dalam rangkuman kesimpulan dan dapat disampaikan hal-hal berikut ini. Pertama, pengolahan data hasil belajar santri yang saat ini berjalan di Rubat Nurul Fajri 3 membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih mengandalkan metode konvensional dalam mengolah data. Kedua, rancangan sistem informasi pengolahan data hasil belajar santri pada Rubat Nurul Fajri 3 berbasis website ini memberikan fitur kepada guru untuk mengakses data santri, data nilai, dan mencetak laporan hasil belajar santri. Ketiga, rancangan sistem informasi pengolahan data santri pada Rubat Nurul Fajri 3 berbasis website ini memberikan fitur kepada guru untuk mengolah data santri dan mencetak data santri. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.